Baik pemirsa Jambi TV, kita tentunya kembali lagi di talk show eksklusif Jambi TV malam hari ini bersama dengan Bupati Kerinci Bapak Monadi Esos MSI. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan banyak tentunya perbincangan dengan Pak Monadi mengenai pembangunan, arah pembangunan Kabupaten Kerinci untuk kedepannya. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak, kalau tadi kita mengenai akses jalan, visi Kabupaten Kerinci. Tadi Bapak juga sudah sempat menyinggung mengenai bidang pertanian, pariwisata dan juga ekonomi kreatif nih Pak di Kabupaten Kerinci. Kita juga tahu bahwa sekarang era teknologi sudah sangat maju dan berkembang nih Pak. Dan kita juga tahu bahwa letak geografis dari Kabupaten Kerinci ini sendiri berada di ujung Provinsi Jambi dan berdekatan ataupun bersebelahan dan bertetangga dengan Provinsi sebelah Sumatera Barat ya Pak ya. Apa nih Pak kedepannya akan Bapak lakukan di era perkembangan ekonomi kreatif, pariwisata, karena Kerinci ini merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki sumber daya alam yang sangat kuat. Ya. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya potensi kita ini di Kabupaten Kerinci ada pertanian, ada pariwisata, juga ada potensi bencana sebenarnya. Jadi kita tidak bicara hal-hal yang positif saja, tetapi ya hal yang hal-hal yang berdampak terhadap masyarakat, salah satu adalah potensi bencana. Kalau kita bicara apa yang akan kita lakukan untuk bisa dengan tetangga tadi, memang intinya kalau menurut saya, apapun yang kita kembangkan di Kabupaten Kerinci, yang pertama di samping SDM tadi, yang kedua adalah tentang aksesibilitas. Tetap pada aksesibilitas. Di satu sisi keterbatasan kami, ketika bicara aksesibilitas, antara kecamatan dengan kecamatan itu sudah menjadi kewenangan kabupaten. Tetapi kalau antara provinsi dengan provinsi ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Harapan kita ini kami bisa tetap berkoordinasi, tetap akan melalui bagaimana aksesibilitas ini bisa lebih dekat lah, lebih lancar, lebih luas sehingga lebih mantap jalannya supaya maka orang akan mau datang ke Kerinci. Ya, apalagi kondisi yang disampaikan tadi, kondisi geografis kita memang daerah yang paling ujung, berbukit-bukit. Jelas aksesnya ya berbelok-belok. Harapan kita berbelok-belok tapi bagus. Jangan berbelok-belok tapi tidak bagus. Ini juga artinya juga kunjungan orang ke Kabupaten Kerinci ini juga akan lebih berkurang. Harapan kita itu tadi. Intinya Kabupaten Kerinci insya Allah bisa berdaya saing dengan kabupaten lain. Salah satu kuncinya adalah aksesibilitas. Baik, kita coba beralih nih Pak mengenai pariwisata yang saat ini tentunya juga sudah sangat ramai di Kabupaten Kerinci ini Pak. Terlebih juga sudah ada penerbangan yang kembali dijadwalkan setelah masa Covid ya Pak, kembali ada penerbangan di Kabupaten Kerinci, tentunya meningkatkan kunjungan pariwisata yang hadir ke Kabupaten Kerinci. Banyak juga tentunya pihak-pihak swasta yang turut berinvestasi deh Pak di Kabupaten Kerinci dengan membangun villa-villa dan objek-objek wisata lainnya. Apa support pemerintah nih Pak untuk pembangunan pariwisatanya nih Pak? Ya, kalau kita support berkaitan dengan pariwisata, memang kita lebih kepada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, yang saya katakan sarana dan prasarana yang ada tempat objek-objek wisata itu tersebut. Yang kedua, bagaimana bisa kita punya kreativitas dan inovasi. Jadi orang datang, misal contoh, orang datang ke air terjun Telung Berasap. Jadi tidak hanya melihat Telung Berasap itu aja sudah foto-foto, tidak demikian. Bagaimana ke depannya nanti misalnya di Telung Berasap itu tidak hanya orang foto, juga bagaimana di sana juga orang bisa nginap, bisa nginap beberapa hari. Ini kan juga memberikan hal yang positif. Itu saya katakan tadi, berarti sarana dan prasarana juga harus kita siapkan. Jadi orang sana yang mohon maaf, kita tidak berharap pada posisi orang berapa biaya masuk sebenarnya. Benar. Tapi berapa lama orang mau tinggal di Kerinci. Berapa lama mereka bisa tahan di situ dan banyak mengeluarkan uang di Kabupaten Kerinci ya Pak ya? Itu harapan kita. Jadi tidak hanya berapa biaya masuk yang kita harapkan, tetapi berapa lama dia tinggal di Kerinci. Berapa lama dia tinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka. Salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita inovasi. Kita harus punya kreativitas untuk hal demikian.
Salah satunya bentuknya nanti bagaimana ada penginapan di situ. Iya. Ya, penginapan yang bernuansa alami. Ya. Harapan kami memang seperti yang disampaikan tadi, setelah adanya penerbangan, pihak-pihak hotel pun sangat berharap. Karena memang baru ini kami datang di pihak hotel, terutama di daerah-daerah Kabupaten Kerinci, itu memang sangat berharap. Kenapa kami katakan demikian? Selama ini mereka tidak dapat kunjungan yang ini, ya kunjungan wisata. Alhamdulillah kemarin ya kami sangat bersyukur Pak Yusril, setelah ada penerbangan Pak Yusril sudah apa namanya Hadir berliburan di Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan itu sebagai sebagai pendorong mungkin teman-teman yang lain, keluarga-keluarga untuk bisa berkunjung di Kabupaten Kerinci. Benar, karena tentunya banyak sumber daya alam yang sangat bermanfaat di Kabupaten Kerinci ini sendiri ya Pak ya. Nah, kita juga selain membahas mengenai pariwisata, pertanian, sumber daya alam yang sangat luar biasa pastinya di Kabupaten Kerinci, kita juga mau membahas nih Pak mengenai kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci ini sendiri. Seperti apa nih Pak harapan Bapak ke depannya? Harapan kita kalau kita bicara pendidikan, memang ada beberapa standar. Ada beberapa standar. Salah satu adalah standar sarana dan prasarana, ada standar kelulusan, ada standar isi, macam-macam. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang kualitas berarti harus melihat standar-standar yang saya sebutkan, salah satu standar yang saya sebutkan. Ada juga standar kelulusan. Harapan kita dengan adanya standar-standar tersebut, setidak-tidaknya pendidikan Kabupaten Kerinci ini bisa berdaya saing. Pertanyaannya, pendidikan yang mana? Yang menjadi kewenangan Kabupaten Kerinci itu adalah pendidikan dasar, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan sekolah menengah atas itu adalah menjadi kewenangan provinsi. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia, terutama yang SD, dia mampu berkompetensi di tingkat tingkat SMP juga dia mampu di tingkat SMA. Yang SMA ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Jadi harus kita pilah-pilah. Perguruan tinggi juga demikian. Namun demikian kita tetap berkolaborasi, bekerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apalagi Kabupaten Kerinci ini kalau kita lihat perguruan tingginya belum masih bisa dikatakan baru satu, ya. Sebagian itu perguruan tinggi yang ada di negeri itu ada di Kota Sungai Penuh. Ada di swasta juga ada di Kota Sungai Penuh. Bagaimana ini kita dorong perguruan tinggi itu berada di kabupaten. Ini salah satu untuk mendekatkan aksesibilitas. Kalau aksesibilitas dekat, salah satunya minat orang untuk kuliah itu akan lebih besar karena biasanya apalagi mohon maaf jarak itu sekali lagi saya katakan jaraknya antara Kabupaten Kerinci dengan Jambi dengan Padang itu cukup jauh. Kalau ada perguruan tinggi di Kabupaten Kerinci, saya yakin angka di samping IPM kita sudah baik, tetapi akan lebih meningkat lagi. Ya, saya pernah saya contohkan dulu waktu saya pernah jadi kepala dinas pendidikan, ketika sarana dan prasarana di desa itu adalah SD, cuman SD, ya, cuman SD. Ternyata di desa itu pada umumnya taman SD, karena memang akses yang jauh, jarak yang jauh. Tetapi ketika kita bangun di sana itu adalah SMP, ya kan, berarti akan banyak yang tamat SMP. Artinya apa? Di samping ini sekarang kan kewenangan SMA ini kan di provinsi. Kita betul-betul melihat spotnya di mana yang pas kita bangun SMKK aksesnya ini. Sehingga nanti kita berharap di sekitar desa yang dibangun di SMA tersebut betul-betul anak-anak yang tamat SMP bisa masuk SMA. Itu harapan kita. Nah, kedepannya seperti begitu juga saya katakan tadi. Sekarang mungkin rata-rata kita adalah SMA. Misalnya rata-rata kita SMA. Bagaimana nanti adalah perguruan tinggi S1 atau mungkin D3 dan lain sebagainya. Nah, tidak terlepas dari aksesibilitas di sarana dan prasarana, kedekatan antara perguruan tinggi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke. Kalau bicara itu. Selain sarana prasarananya sendiri nih Pak,
Kalau menurut Bapak saat ini di Kabupaten Kerinci, apakah masyarakatnya sudah menyeluruh dan merata merasakan pendidikan nih Pak? Kalau tingkat dasar sudah. Kalau saya katakan kalau tingkat dasar hampir apalagi di sarana prasarana di tingkat dasar sudah. Tetapi di tingkat menengah ini ada sebagian. Tetapi tidak terlalu ini karena memang jaraknya dekat. Tapi kalau tingkat desa, di tempat tingkat sekolah dasar itu saya bisa pastikan itu hampir masyarakat sudah bisa menikmati pelayanan di tingkat dasar. Begitu juga di tingkat SMP. Ini biasanya dari tingkat SMP ke tingkat SMA itu akan agak sedikit menyendat. Kenapa? Karena aksesnya yang tidak begitu dekat dengan wilayah tinggalnya, tempat tinggalnya. Kenapa? Karena biasanya pengaruhi kadang-kadang mindset dari orang tua mengatakan ada salah sekolah cukup lo tanya tolong apa belah itu orang tua aja gitu. Itu yang kondisi yang terjadi seperti itu. Oke. Sebenarnya Pak, kalau misalnya kita lihat dalam ini dunia pendidikan, bukan hanya PR kita bukan hanya di akses prasarana dan juga sarana nih Pak. Tapi gimana nih Pak untuk SDM-nya sendiri nih Pak? Gimana nih Pak? Ya, betul. Di samping sarana dan prasarana, akses juga dengan guru memang. Pemerataan guru juga menjadi persoalan kita. Syukur alhamdulillah terbantu dengan adanya program pemerintah pusat, yaitu dengan adanya P3K ini. Ya, mudah-mudahan dengan P3K ini bisa memberikan. Saya yakin walaupun akses sarana tadi kalau seandainya gurunya ada percuma juga. Berarti kata kuncinya juga guru sangat sangat berperan penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu. Baik itu di tingkat dasar maupun di tingkat menengah itu tadi. Oke, itu jadi ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri ya Pak ya, untuk masyarakat agar bisa sama-sama merasakan pelayanan baik dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya Pak. Mungkin kita beralih perbincangan juga nih Pak. Kita kenal juga bahwa Kerinci ini sangat banyak ataupun sangat tinggi dengan kearifan lokal budayanya yang sangat luar biasa nih Pak. Gimana nih Pak untuk menjaga kearifan lokal budaya Kerinci dengan masyarakatnya yang luar biasa ini Pak? Untuk menjaga hal tersebut, ini baru-baru ini mohon maaf kami sampaikan beberapa hari kemarin kita mencoba tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sebelumnya. Kearifan lokal salah satunya di situ ada Lubuk Larangan. Salah satu Lubuk Larangan, Kondiri Seko, ya kan. Kapan perlu kedepannya ini bagaimana kearifan lokal ini potensi untuk orang berkunjung di Kabupaten Kerinci. Itu harapannya. Tidak kita hanya sekedar melestarikan kearifan lokal, tetapi bagaimana dengan kearifan lokal ini orang datang ke Kerinci. Salah satunya contoh hal yang kecil kemarin, kita membuka Lubuk Larangan. Kalau ini kita buat momennya, saya yakin orang mau datang juga ke Kerinci. Dalam bahasa sehari-harinya itu menyalo, apa namanya menyalo. Artinya menyalo itu tuh ada salah satu cara menangkap ikan. Dan itu tidak semua daerah, tidak semua orang bisa menikmati hal demikian. Kalau ini kita buat satu momen, saya yakin orang mau datang. Dan itu hal yang untuk melakukan itu tidak bisa setiap hari. Benar, apalagi saat ini juga ada beberapa calendar of event yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci dari Kementerian Pariwisata ya Pak? Iya, itu. Jadi dengan momen itu kita bisa berkunjung dan wisata. Salah satu contoh, saya melihat potensi seperti itu di Kabupaten Kerinci, terutama di pariwisata. Contoh hari ini saya melihat kemarin, di kebun teh, di pabrik teh itu sudah 1 abad. Kenapa kita tidak buat momen ini? Momen 1 abad pabrik kebun teh. Nggak bisa berulang kembali. Untuk 2 abad yang akan datang kita nggak bisa. Ini momen. Inilah salah satu strategi kita bagaimana kunjungan orang banyak berkunjung di Kabupaten Kerinci. Kita melihat kearifan lokal. Saya salah satunya tadi itu momen 100 abad pabrik teh tadi, yaitu kan kearifan lokal, Kondiri Seko, dan banyak kegiatan-kegiatan budaya lain, termasuk Melayu kuno, kitab Melayu kuno yang itu kan tidak bisa dibuka pada sewaktu-waktu, harus ada pada momen-momen tertentu. Ini yang perlu disikapi. Dengan kearifan lokal, waktu yang tepat, event-eventnya bisa kita
sehingga kunjungan wisata itu bisa datang ke Kabupaten Kerinci. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Bapak usai jeda berikut ini pemirsa. Pastinya semakin seru dan menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Bupati Kerinci untuk Kabupaten Kerinci ke depannya yang memiliki visi yang luar biasa. Kita akan lanjut sesaat lagi di talk show eksklusif Jambi TV usai jeda berikut ini.